Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5C yang beranggota yang pertama Eva Rizky Nur Safitri, yang kedua Ina Nurizati, yang ketiga Khofifatul Ulum Amanah, yang keempat Riwahyu Ningsi, dan yang kelima Rizky Juni Trimuryo. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Penjualan merupakan ujung tombak perusahaan. Penyusunan anggaran penjualan dilakukan perusahaan setelah perusahaan dapat menentukan peramalan penjualannya. Perbedaan utama antara peramalan penjualan dengan anggaran penjualan adalah judgement dari pihak manajemen. Dalam anggaran penjualan, judgement manajemen berpengaruh signifikan. Jumlah unit yang akan dianggarkan disesuaikan dengan hasil perhitungan secara kuantitatif. Pendapatan secara kuantitatif oleh pihak perusahaan dan dibandingkan dengan metode khusus sesuai dengan kondisi perusahaan. Sedangkan peramalan penjualan tidak banyak berpengaruh oleh judgement manajemen. Secara teknis, peramalan penjualan lebih banyak dipengaruhi oleh statistik yang dipakai oleh perusahaan. Contoh kasus, manajemen UD Amanda menentukan daerah penjualan adalah Tegal dan Brebes. Persentase penjualan dalam dua daerah adalah 80/20. Adapun harga jual produk di Tegal sejumlah Rp25.000, sedangkan harga jual di Brebes adalah Rp20.000. Alokasi penjualan triwulan 1 40%, triwulan 2 30%, triwulan 4 10%. Dari data tersebut, maka anggaran penjualan UD Amanda adalah sebagai berikut. Unit yang dijual di Tegal yaitu 7.381 dikali 80% sama dengan 5.904,8 unit, dan di Brebes yaitu 7.381 dikali 20% sama dengan 1.476,2 unit. Contoh kasus UD Amanda anggaran penjualan tahun 2018. Untuk daerah penjualan di Tegal, pada triwulan 1 itu mendapatkan jumlah unit sebesar 2.362 unit. Untuk cara menghitung unit yaitu jumlah unit yang dijual dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan. Untuk triwulan 1 sendiri yaitu 5.904,8 unit itu didapatkan dari unit yang dijual totalnya dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 1 yaitu 40%, sehingga mendapatkan jumlah unit yaitu 2.362 unit. Sedangkan harga itu sudah ditetapkan pada kasus yaitu Rp25.000, sehingga mendapatkan jumlah Rp59.050.000. Jumlah tersebut didapatkan dari total unit triwulan 1 dikalikan dengan harga. Untuk triwulan 2 sendiri yaitu 1.771,50. Itu didapatkan dari jumlah unit yang dijual dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 2 yaitu 30%. Harga masih sama yaitu Rp25.000, dan sehingga mendapatkan jumlah senilai Rp44.287.500. Sedangkan triwulan 3 yaitu mendapatkan jumlah unit senilai 1.181 unit. Itu didapatkan dari jumlah unit yang dijual di daerah Tegal dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 3 yaitu senilai 20%. Dengan harga masih sama yaitu Rp25.000, sehingga mendapatkan total jumlah yaitu Rp29.525.000. Untuk triwulan 4 sendiri yang terakhir yaitu 590,50 unit. Masih sama, jumlah unit ditotalkan dari unit yang dijual di daerah Tegal dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 4 yaitu 10%. Harga juga sama Rp25.000, sehingga jumlahnya adalah Rp14.762.000.
Rp1.500. Sehingga total unit di daerah penjualan Tegal yaitu 5.905 unit. Sedangkan jumlahnya yaitu senilai Rp147.625.000. Sedangkan penjualan di daerah Brebes untuk triwulan 1 itu mendapatkan unit senilai 590,40. Itu didapatkan dari unit yang dijual di Brebes yaitu sebanyak 1.476,2 unit dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 1 yaitu 40%. Tetapi pada Brebes itu memiliki harga beda sama yang di Tegal. Kalau di Brebes sendiri yaitu Rp20.000, sehingga mendapatkan jumlah triwulan 1 yaitu Rp11.808.000. Untuk triwulan 2 jumlah unitnya yaitu 442,80. Masih sama, itu didapatkan dari unit yang dijual di Brebes dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 2 yaitu 30%. Harga yaitu Rp20.000, sehingga mendapatkan jumlah senilai Rp8.856.000 untuk di triwulan 2. Untuk triwulan 3 jumlah unit yang didapatkan adalah 295,20 unit. Masih sama, yang didapatkan itu dari unit yang dijual di Brebes dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 3 yaitu 20%. Sedangkan harga masih sama yaitu Rp20.000, sehingga mendapatkan total jumlah yaitu Rp5.904.000. Untuk triwulan 4 yaitu jumlah unitnya 147,60. Masih sama, didapatkan dari unit yang dijual di Brebes dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan 4 yaitu 10%. Harganya masih sama yaitu Rp20.000 dengan jumlah Rp2.952.000. Total jumlah unit yang ada di Brebes yaitu ada 1.476 unit. Dengan total jumlah dari keseluruhan triwulan 1 sampai 4 di Brebes mendapatkan Rp29.520.000. Untuk total Tegal dan Brebes triwulan 1 itu mendapatkan Rp70.858.000. Untuk triwulan 2 itu ada Rp53.143.500.000. Untuk triwulan 3 ada Rp35.429.000 dan untuk triwulan 4 ada Rp17.714.500.000. Sehingga total dari keseluruhan triwulan 1 sampai 4 Tegal dan Brebes itu senilai Rp177.145.000. Anggaran penjualan. Dari data peramalan, buatlah anggaran penjualan PT Harapan Bersama untuk tahun 2018 kuartal 3 dengan judgement manajemen sebagai berikut. Daerah penjualan di Jakarta dan Bandung. Persentase untuk jumlah barang yang dijual di masing-masing daerah adalah 60 dibanding 40. Harga jual di Jakarta Rp20.000 per unit dan Bandung Rp17.500. Penjualan di tahun 2018 kuartal 3 direncanakan dibagi dalam 3 bulan. Alokasi penjualan bulan Juli 20%, bulan Agustus 35%, bulan September 45%. Unit yang dijual di Jakarta 1.507 itu diperoleh dari hasil peramalan yang telah dikerjakan dikalikan 60% memperoleh 902,2 unit. Untuk daerah Bandung 1.507 dikali 40% menghasilkan 602,8 unit. Dari jumlah kedua daerah tersebut memperoleh 1.507 unit. PD Harapan Anggaran Penjualan tahun 2018 untuk daerah Jakarta bulan Juli unitnya diperoleh dari 904,2 unit dikali 20% dengan hasil 181 unit. Untuk bulan kedua Agustus 904,2 unit dikali 35% dengan hasil 316,50 unit. Untuk bulan September 904,2 unit dikali 45% dengan hasil 407 unit.
Kemudian harga jual Jakarta yaitu Rp20.000. Untuk jumlah dari bulan Juli diperoleh dari unit dikali harga jual. Unit di bulan Juli 181 dikali harga jual Rp20.000 memperoleh hasil Rp3.620.000. Untuk bulan Agustus, unitnya 316,50 dikali harga jual Rp20.000 memperoleh hasil Rp6.330.000. Untuk bulan September, unitnya 407 dikali harga jual Rp20.000 memperoleh hasil Rp8.140.000. Jumlah keseluruhan dari bulan Juli, Agustus, September yaitu Rp18.090.000. Pada daerah Bandung, untuk unit pertama, bulan Juli diperoleh dari 20% dikali 602,8 sehingga hasilnya menjadi 120,60 unit. Unit kedua pada bulan Agustus diperoleh dari 35% dikali 602,8 sehingga hasilnya 211 unit. Unit ketiga bulan September diperoleh dari 45% dikali 602,8 sehingga hasilnya 271,30 unit. Harga jual di daerah Bandung sebesar Rp17.500. Untuk jumlah di bulan Juli diperoleh dari unit pada bulan Juli sebesar 120,60 kali harga Rp17.500 sehingga memperoleh jumlah Rp2.110.500. Untuk jumlah di bulan Agustus diperoleh dari unit pada bulan Agustus sebesar 211 dikalikan harga Rp17.500 sehingga memperoleh jumlah Rp3.692.500. Untuk jumlah di bulan September diperoleh dari unit pada bulan September sebesar 271,30 dikali harga Rp17.500 sehingga memperoleh jumlah Rp1.247.750. Total keseluruhan dari jumlah sebesar Rp7.050.750. Untuk total diperoleh dari jumlah bulan Juli di daerah Jakarta sebesar Rp3.620.000 ditambahkan jumlah bulan Juli pada daerah Bandung sebesar Rp2.110.500 sehingga totalnya menjadi Rp5.730.500. Total selanjutnya diperoleh dari jumlah bulan Agustus di daerah Jakarta sebesar Rp6.330.000 ditambahkan jumlah bulan Agustus pada daerah Bandung sebesar Rp3.622.500 sehingga menjadi Rp10.022.500. Total yang ketiga diperoleh dari jumlah bulan September di daerah Jakarta sebesar Rp8.140.000 ditambahkan jumlah bulan September pada daerah Bandung sebesar Rp1.247.750 sehingga totalnya menjadi Rp9.387.750. Untuk total keseluruhan dari penjumlahan tersebut menjadi Rp25.140.750. Kita masuk ke kasus 2. Diasumsikan bahwa pada PT Persama, biskuit yang dihasilkan 40% dijual di Jawa, 30% dijual di Bali, dan 30% dijual di Batam. Harga jual per unit di Jawa sebesar Rp15.000, Bali Rp20.000, dan Batam Rp25.000. Presentasi menurut periode penjualan sebagai berikut. Minggu pertama yaitu penjualannya sebesar 10%, minggu kedua 40%, minggu ketiga 20%, minggu keempat 30%. Maka dari data tersebut buatlah anggaran penjualan PT Persama untuk periode Januari 2019 dalam tiap minggu berdasarkan data Pramalat, yaitu unit yang dijual di Bali Batam Jawa sebesar
2220 diperoleh dari metode peramalan yang ada di metode trend moment, metode last square, dan regresi. Maka dikalikan presentasi yang dijual di tiap daerah. Bali 30% dikalikan 2220 memperoleh 666 unit. Batam 30% dikalikan 2220 memperoleh 666 unit. Jawa 40% dikalikan 2220 memperoleh 888 unit. Maka dari hasil tersebut dijumlah 2220 unit. Maka kita membuat anggaran penjualan. PT Persama anggaran penjualan tahun 2019 yaitu ada Jawa, Bali, dan Batam. Untuk unit diperoleh dari hasil perolehan di Jawa yaitu sebesar 888 dikalikan presentasi yang ada di soal yaitu 10%, maka diperoleh 88,8. Untuk minggu kedua Jawa memperoleh hasil 888 unit dikalikan 40%, maka memperoleh hasil 355,2. Di minggu ketiga 888 dikalikan 20%, maka diperoleh 177,6. 888 unit dikalikan 30% memperoleh 266,4, maka totalnya 888. Untuk harga diperoleh dari soal yaitu ditetapkan bahwa Jawa sebesar 15.000, maka dari unit dikalikan harga. Untuk minggu pertama 88,8 dikalikan 15.000 memperoleh 1.332 juta. Minggu kedua 355,2 dikalikan 15.000 memperoleh 5.328.000. Minggu ketiga 177,6 dikalikan 15.000 memperoleh sebesar 2.664.000. Minggu keempat 266,4 dikalikan 15.000 memperoleh 3.996.000. Maka dari total tersebut dijumlahkan memperoleh sebesar 13.320.000. Untuk Bali sama, yaitu unit diperoleh dari perhitungan yang tadi, yaitu memperoleh 666 dikalikan penjualan dalam presentasi yang ada di soal yaitu 10%, maka memperoleh 66,6. Minggu kedua 666 unit dikalikan 40%, maka memperoleh 266,4. 666 dikalikan 20%, maka memperoleh 133,2. 666 dikalikan 30%, maka memperoleh 199,8. Maka dijumlah 666. Untuk harga sudah ditetapkan di soal 20.000. Jadi unit dikalikan harga yaitu 666 dikalikan 20.000 untuk minggu pertama memperoleh 1.332.000. Minggu kedua 266,4 dikalikan 20.000 sebesar 5.328.000. Minggu ketiga 133,2 dikalikan 20.000 memperoleh sebesar 2.664.000. Minggu keempat 199,8 dikalikan 20.000
memperoleh 3.996.000, maka dijumlah memperoleh 13.320.000. Kasus pada PT Bersama Anggaran Penjualan tahun 2019 di Batam untuk minggu ke-1 itu mendapatkan jumlah unit sebanyak 66,6 unit. Itu didapatkan dari unit yang dijual di Batam seluruhnya itu ada 6.660 unit dikalikan dengan periode penjualan yang minggu pertama yaitu sebesar 10%. Dengan harga sendiri Rp25.000 sehingga jumlah pada Batam minggu pertama yaitu Rp1.665.000. Untuk minggu kedua jumlah unitnya ada 266,4. Itu didapatkan dari jumlah unit yang dijual dikalikan dengan periode penjualan kedua yaitu 40%. Untuk harga masih sama itu ada Rp25.000 sehingga pada minggu kedua di Batam mendapatkan jumlah sebanyak Rp6.660.000. Untuk minggu ketiga sendiri di Batam itu mendapatkan jumlah unit sebanyak 133,2 unit. Itu sama didapatkan dari jumlah unit yang dijual di Batam dikalikan dengan periode penjualan minggu ketiga yaitu 20%. Dengan harga Rp25.000 sehingga mendapatkan jumlah Rp3.330.000. Untuk minggu yang keempat atau minggu yang terakhir itu di Batam mendapatkan jumlah unit sebanyak 199,8. Itu sama didapatkan dari jumlah unit yang dijual di Batam dikalikan dengan periode penjualan di minggu keempat itu sebanyak 30%. Dengan harga masih sama Rp25.000 dengan jumlah Rp4.995.000. Total unit yang ada di Batam penjualannya itu ada 6.666 dengan total jumlahnya sendiri yaitu Rp16.650.000. Untuk total minggu pertama dari Jawa, Bali, dan Batam itu sebanyak Rp4.329.000. Untuk minggu kedua itu ada Rp17.316.000. Minggu ketiga itu ada Rp8.658.000 dan minggu yang keempat itu sebanyak Rp12.987.000. Sehingga total semuanya sebanyak Rp43.290.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.